Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hukum puasa yang keempat adalah haram. Wa yanqasimu ila qismain, haramun ma'a sihhati, haramun ma'a adami sihhati. Nah, puasa yang hukumnya haram ini terbagi dua, ada haram tapi sah. Seperti shaumu zaujati bi ghairi idni zaujiha, puasanya seorang istri tanpa izin suami. Ketika suami ada di rumah, lalu isi puasa tanpa izin suami, hukum puasanya haram tapi sah. Khusus puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya seperti qada, waktu udah mepet tuh mengapa ngizin juga. Termasuk wasaumul abdi biduni idni sayyidi, puasa seorang hamba tanpa izin majikannya. Seorang hamba saya kan kerja terus tiap hari kewajibannya untuk majikannya. Lah, kemudian dia puasa tanpa izin sayyidnya, majikannya, maka hukum puasanya haram tapi tetap sah. Yang kedua ada haram tidak sah. Nah, puasa yang hukumnya haram tapi tidak sah ini ada 5. Yang pertama, shaumu Idul Fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri, itu pada hari pertama bulan Syawal. Itu hukumnya haram dan tidak sah. Yang kedua, shaumu yaumi Idul Adha, puasa pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah, ya. Yang ketiga, shaumu ayami tasyrik, puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Ini hukumnya haram dan tidak sah. Yang keempat, shaumun nisfil akhiri min Sya'ban, puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Nah, pertengahan akhir bulan Sya'ban itu dimulai dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban, itu haram dan tidak sah puasa. Kemudian yang kelima, shaumu yaumi syak, puasa pada hari syak. Apa itu syak? Ragu-ragu. Puasa pada hari ragu-ragu. Hari apakah yang disebut dengan hari ragu-ragu atau hari syak? Nah, puasa ataupun hari syak, hari ragu-ragu itu adalah yaumus salasina min Sya'ban, hari ke-30 bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal, jika orang-orang banyak yang sudah menyebut hilal terlihat. Jadi misalnya hari 30 bulan Sya'ban, orang banyak yang ngomong, semalam hilal terlihat. Kata siapa? Ya kata dia. Siapa dianya? Ya pokoknya kata orang aja begitu. Enggak jelas siapa yang sudah lihat hilalnya, siapa yang sudah menyaksikannya, apakah dia bersaksi di hadapan pemerintah atau tidak. Pokoknya rame dah, orang-orang sudah pada ngomong hilal semalam terlihat begitu. Maka hari tersebut adalah hari syak. Aw syahida malatuk balu syahadatuhu biruyatil hilal, atau ada orang yang kesaksiannya tidak diterima namun ia bersaksi telah melihat hilal, seperti perempuan. Ini perempuan kesaksiannya tidak diterima. Misal ada perempuan muslimah pada hari raya, pada hari 30 bulan Sya'ban, ia melihat bahwa sudah melihat hilal tadi malam. Dan ia berkata, saya sudah bersaksi. Nah, perempuan itu kan tidak diterima kesaksiannya. Maka hari itu tanggal 30 disebut hari syak. Kenapa syak? Ya karena ragu-ragu. Disebut belum Ramadan sudah ada yang bilang hilal terlihat semalam. Disebut sudah Ramadan belum ada kejelasan, maka disebut yaumus syak, hari ragu. Nah, pada hari syak itu hukumnya haram puasa dan tidak sah. Nah, ini 5 waktu diharamkan puasa dan hukum puasanya tidak sah. Nah, ada sebuah kasus, yaitu puasa pada hari syak atau di pertengahan akhir bulan Sya'ban tetap hukumnya boleh dan sah. Kapankah itu terjadi? Pertama, idza kana shaumu wajiban, jika puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib ini boleh dilakukan pada hari syak dan boleh dilakukan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Contoh mana puasa wajib? Qada'in, seperti puasa qada Ramadan misalnya, ya dilaksanakan di pertengahan akhir Sya'ban, tanggal 16, 17, 21 boleh, nggak apa-apa. Atau puasa kifarat, ya puasa kifarat, ya baik itu kifarat zihar atau kifarat membunuh atau kifarat sumpah,
atau kiparat berhubungan badan dengan istri ya ketika siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, itu boleh dilaksanakan pada akhir bulan Syaban atau pertengahan akhir Syaban atau di hari Syak, boleh hukumnya ya. Termasuk puasa nazar juga hukumnya boleh ya dilaksanakan pada hari Syak atau pertengahan akhir bulan Syaban. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, jika ada seseorang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah seperti Senin Kamis, itu boleh Senin Kamis ya, meskipun di pertengahan akhir bulan Syaban. Yang ketiga, idza wasala nisbatsani bima qablah, jika menyambung pertengahan akhir Syaban dengan pertengahan awal Syaban. Ya, misal tanggal 15 Syaban dia puasa, maka tanggal 16-nya boleh puasa. Ya, tanggal 17-nya boleh puasa terus sampai akhir bulan. Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaihi shaumu baqiyati syahri. Tapi kalau misal udah batal sehari, maka dilarang melanjutkan puasa lagi. Kenapa? Karena tidak nyambung. Nah, itulah tiga hal ya, diperbolehkan seseorang melakukan puasa pada pertengahan akhir bulan Syaban atau pada hari Syak ya. Baik, kita lanjut syurutu sihhati shaum, syarat-syarat sah puasa. Maksud daripada syarat sah puasa adalah idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaumu. Jika terpenuhi persyaratan ini, maka hukum puasa dikatakan sah. Ya. Ada berapa syarat sah puasa? Wahia arba'atun, ada 4. Yang pertama, al-islamu, Islam. Payushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Disyaratkan orang yang berpuasa ini harus muslim sepanjang hari. Sepanjang hari itu dari mulai subuh ya sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib harus Islam. Falawir tadda lahdatan wahidatan batala shaumu. Jika batal misalnya di waktu siang itu sebentar aja, jika murtad di waktu siang itu sebentar aja, maka hukum puasanya batal. Misal jam 12 siang dia murtad, jam 12 lewat 10 menit dia syahadat ulang taubat, hukum puasa tetap batal. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa itu dikatakan sah harus Islam sepanjang hari dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, kalau misal murtad di malam hari, maka hukum puasa yang tadi siang tetap sah. Ya, karena disyaratkan Islam itu harus sepanjang hari, malam tidak. Tapi kalau kita bicara masalah pahala, gugur semua pahalanya. Nauzubillah ya. Jadi salah satu perbuatan dosa yang dapat menghapus amal baik, amal ibadah adalah murtad. Seseorang yang murtad itu amal ibadah yang sudah dia kerjakan habis pahalanya. Nauzubillah min dzalik ya, habis pahalanya. Tapi kalau ibadahnya mah enggak batal. Artinya ketika dia balik lagi Islam, sholat, puasa yang dulu pernah dikerjakan ya jangan diqada lagi. Yang diqada itu hanya ditinggalkan ketika masa murtad saja. Syarat yang kedua al-aqlu, berakal. Payushtaratu, disyaratkan ayakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang berakal dan tamyiz. Apa itu tamyiz? Pinter. Apa maksudnya pinter? Bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Berakal dan tamyiz jami'an nahar sepanjang hari dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau di waktu siang akalnya hilang meskipun sebentar, bagaimana hukumnya? Falau junna walau lahzatan wahidatan batala shaumuh. Jika ada seseorang yang berpuasa kemudian akalnya hilang disebabkan oleh gila meskipun sebentar, maka hukum puasanya tetap batal. Emang ada gila sebentar? Ada. Ya. Namanya apa tuh? Edan eling. Jadi gila cuma sebentar doang, kemudian sadar lagi waras maning. Nah, ini hukum tetap batal puasanya. Bagaimana hilang akal karena ayan atau mabuk? Nah, ini akan dijelaskan nanti di dalam pasal yang membatalkan puasa. Ya, cuman saya kasih gambaran dulu. Sebagian ulama mengatakan ayan dan mabuk ini bisa membatalkan puasa kalau sepanjang hari.
Jadi dia dalam kondisi mabuk dari mulai subuh sampai maghrib. Dia dalam kondisi ayan dari subuh sampai maghrib, itu puasanya tidak sah. Nah kalau misalnya dia sembuh, sadar, siuman di waktu siang, meskipun sebentar, hukum puasanya sah. Ada orang punya penyakit ayan, di waktu subuh dia sudah kambuh ayannya. Kan orang ayan itu kan lemes ya, lemes, jatuh dia tuh ya, sambil keluar ilernya ya. Sembuh itu jam 5:30 sore. Dari 5:30 sampai maghrib normal. Sah nggak puasanya tuh? Sah ya, karena tidak ayan sepanjang hari. Kalau ketika ayan tidak melakukan yang membatalkan puasa. Kalau lagi ayannya makan minum batal. Ini ayannya doang ya. Ketika ayannya nggak membatalkan puasa ya. Ya kayak orang tidur begitu. Orang tidur tidak membatalkan puasa ya, meskipun tidurnya dari mulai subuh sampai maghrib ya. Habis sahur tidur, subuh nggak bangun, duhur nggak bangun, asar nggak bangun, bedug maghrib harap, bentar amat tidur ya. Pernah nggak lihat yang kayak begitu? Pernah nggak lihat yang kayak begitu? Pernah, ada saya pernah lihat. Bahkan bukan maghrib bangunnya, isya. Ya, tidur dari mulai jam 3:30 ada itu, bangun isya. Dibangunin sama teman, nggak bangun itu. Nggak pingsan, nggak tidur. Dia nutupin kamarnya sendiri ya, di dalam kamar anak santri ini pokoknya. Ada ya lah anak santri di mana itu ya. Itu enggak bangun, udah kira mati tapi masih hidup. bangun isya. Masya Allah. Apa puasanya? Enggak lah. Enak amat. Makruh itu. Tapi puasanya sah. Makruh kan menghilangkan pahala puasa atau mengurangilah minimal. Ustaz, sholat yang ditinggalkannya ini gimana? Qada. Nah, kalau sholatnya mah nggak dosa itu. Dia subuh nggak sholat, duhur, asar, maghrib nggak sholat, karena kan tidur. Dan sebelum waktu tidurnya itu nggak. Tapi ketika sadar wajib di qada. Ya. Sekarang dia jadi ustad. Jadi ustad. Tidur karena mabuk juga kan? Bisa. Iya. Orang mabuk kan juga tidur. Itu mabuk berarti. Ya. Itu kalau mabuk mah itu sepanjang hari batal puasanya itu. Misalnya sahurnya, habis sahur mabuk dia tuh minum bir, kemudian teler tidur, bangun maghrib, ini puasanya tidak sah. Kenapa sepanjang hari? Jadi beda dengan tidur tadi ya. Ini kan tidur karena mabuk, lain lagi. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Syarat sah puasa yang ketiga suci dari haid dan nifas. Payustaratu disyaratkan antakunal mar'atu tohiratan. Wanita yang berpuasa harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Jami'an nahar sepanjang hari. Kalau kita bilang sepanjang hari berarti dari subuh sampai maghrib. Falau hadot, jika ada seorang wanita yang sedang puasa kemudian haid fi akhiri lahdatin minan nahar, di sore hari menjelang maghrib, batala shaumuha, hukum puasanya batal. Apakah wajib mengkonsumsi sesuatu? Tidak wajib. Ya, asalkan ia tetap meyakini bahwa dia itu batal. Urusan nanti ngebatalin aja, itu nggak wajib. Ya, nggak wajib. Tapi kan ya ngapain nahan diri, nggak sah puasanya, mending makan aja sekalian. Ya, begitu. Jadi perempuan yang haid di siang hari atau di sore hari dalam keadaan puasa, meskipun 10 menit menjelang maghrib, hukum puasanya batal dan dia harus meyakini dia itu batal. Kalau ia tetap melanjutkan puasa dengan alasan belum batal, maka dia dosa. Tuh ya. Jadi bukan masalah wajib dan tidaknya mengkonsumsi sesuatu, bukan. Masalahnya dia meyakini batal apa enggak tuh. Meskipun ia tidak mengkonsumsi apapun sampai maghrib, kalau dia meyakini batal, ya batal sudah, tidak berdosa.
Yang jadi masalah ketika di akhir siang misal sore hari dia itu haid, kemudian dia tetap melanjutkan tidak makan tidak minum, niat tetap puasa, itu berdosa. Ya, berdosa. Jadi bukan masalah wajib makan nih kalau udah haid, enggak. Tergantung hatinya. Ya kalau niatnya niat puasa lanjut ya haram berarti. Tapi kalau saya nggak makan lah, kenapa malas tanggung maghrib, tapi saya meyakini saya batal, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu, begitu juga jika ada seorang wanita sedang haid di waktu siang kemudian suci. Nah, ini hukumnya tidak sah juga puasanya. Tapi untuk yang kedua ini yusannul hal imsak, ia disunahkan menahan dari makan dan minum. Beda tuh ya. Karena kasus yang kedua mah dia tuh sedang haid di siang hari suci. Nah, ini hukumnya ya tidak sah kalau lanjut puasa karena kan sedang haid tadinya begitu. Tapi dia disunahkan untuk menahan sampai maghrib, tidak makan, tidak minum sampai maghrib begitu. Tapi tidak dihitung puasa itu, karena kan yang namanya suci dari haid dan nifas harus sepanjang hari dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, yang keempat syarat puasa adalah ala ilmu bi kaunil waqti qabilan lisawmi, harus mengetahui bahwa hari yang ia melaksanakan puasa itu hukumnya sah, boleh dia melakukan puasa. Jadi bukan pada hari yang diharamkan puasa. Lama harus mengetahui anal yaumal ladzi yuridu an yasumahu, bahwa hari yang ia ingin melaksanakan puasa pada hari itu yasihu fihi saum, sah puasa. Bi alam yakun minal ayyamil lati nuhiya anisyami fiha, bukan hari yang dilarang puasa begitu. Kita mau puasa besok, kita harus tahu besok ini hari yang dilarang puasa bukan? Oh bukan, maka hukum puasanya sah. Nah, kalau besok misalnya hari tasyrik lalu kita puasa, maka hukum puasanya tidak sah. Karena hari tasyrik adalah hari yang dilarang kita berpuasa. Begitu. Syurutu ujubi saumi, syarat-syarat wajib puasa. Kita ambil ya beberapa saja. Idza tawafarat hadhihi syurutu wajib shaum, dinamakan syarat wajib puasa adalah jika hal-hal ini terpenuhi maka hukum puasa wajib kepada seseorang. Jika tidak terpenuhi maka tidak wajib. Ada berapa? Wahya khamsatun, jumlahnya 5. Yang pertama al-islamu, Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, orang kafir mah di dunia tidak wajib puasa. Lah kenapa ada istilah di dunia? Karena orang kafir di akhirat tetap mendapatkan siksa, mendapatkan dosa karena tidak puasa. Bukan berarti orang kafir wajib puasa di akhirat, tidak. Jadi istilah orang kafir di dunia tidak wajib puasa itu apa? Di dunia memang ia tidak wajib puasa karena tidak Islam, tapi di akhirat tetap mendapatkan siksa karena tidak puasa. Dia paksakan aja mau puasa kalau begitu di dunia, tidak sah. Karena syarat sah puasa tadi itu kudu Islam. Ini kita bicara syarat wajib ini, ya. Maka solusinya kalau pengen tidak disiksa nih orang kafir, dia harus Islam dulu baru puasa. Ya. Tapi orang kafir ini kalau masuk Islam, ya puasa yang dulu ia tidak kerjakan tidak usah diqodho. Ya, 60 tahun misalnya kafir lalu masuk Islam. Ya sudah, sholat mulai ya dari nol, puasa dari nol. Tidak perlu dia mengqodho sholat dan puasa selama dia masa kafir. Beda dengan kafir murtad ini. Amal murtadu fayajibu alaihil qada'u idza raja'a ilal islami. Adapun kafir murtad ia wajib mengqadha puasa jika kembali kepada Islam. Kenapa? Taglizun alaihi, sebagai hukuman baginya. Siapa itu murtad? Orang yang keluar dari Islam, ya. Orang yang memutus daripada keislamannya. Ini ketika balik lagi Islam, dia wajib mengqadha puasa. Puasa yang mana? Puasa yang ditinggal selama murtad, begitu. Bukan puasa yang dulu pernah dia kerjakan, bukan. Ya, ada seseorang murtad misalnya nauzubillah usianya 50 tahun, ya. Kemudian di usia 55 dia wajib dia kembali lagi ke Islam syahadat. Maka dia murtadnya selama 5 tahun. Nah, sebelum tahun 50 mah dia rajin puasa, rajin sholat. Karena dia sudah murtad di umur 50 tahun, maka dia tidak sholat, tidak puasa.
saat dia kembali ke Islam umur 55 tahun, maka sholat dan puasa yang wajib dia qada hanya dari tahun umur 50 sampai 55 tahun itu. Kenapa? Karena itulah masa murtadnya. Begitu. Beda dengan kafir asli ya. Kafir asli mah tidak wajib mengqada. Kenapa? Targhiban ya. Motivasi biar mereka mau masuk Islam ya. Apa istilahnya itu? Nyombo, apa nyombo itu? Ngabibita, apa ngabibita itu? Bahasa Indonesianya apa? Nyombo, dicombo. Hah? Iming-iming. Kayak anak kecil nggak mau sekolah, nanti tak beliin mobil. Apa namanya tuh? Iming-iming. Iming-iming ya, iming-iming. Nggak ada bahasa yang lebih, nggak, yang lebih formal lagi nggak? Hah? Iya. Dirayu. Rayuan berarti ya. Jadi orang kafir biar tertarik masuk Islam maka tidak diwajibkan qada ya. Itu sebagai rayuan biar mereka masuk Islam. Syarat wajib puasa yang kedua, kita ambil yang kedua ini, at-taklifu. Apa itu taklif? Baligh dan berakal. Yang belum baligh tidak wajib puasa. Yang tidak berakal tidak wajib puasa. Bagaimana dengan anak kecil? Amma sobiyu, adapun anak kecil, fayajibu maka wajib ala wali amrihi, kepada walinya, orang yang merawatnya, baik itu ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, siapapun itu yang merawat anak kecil, wajib ayyamuruhu bisawm, nyuruh anak itu agar puasa, lisab isinina, saat anak tersebut berusia 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak atau punya ponakan tapi kita yang merawatnya, maka kita wajib menyuruh dia agar puasa saat dia sudah berusia 7 tahun. Berarti di bawah usia 7 tahun nggak ada kita kewajiban nyuruh, gitu. Wayadribahu, dan wajib memukul, idza tarokahu, jika anak tersebut meninggalkan puasa, li asri sinina, saat anak tersebut berusia sudah 10 tahun, in atokoh, jika sudah mampu berpuasa. Anak umur 10 tahun misalnya sudah mampu puasa lalu tidak puasa, maka wajib dipukul. Oleh siapa? Oleh walinya. Siapa wali di situ? Boleh ayah, boleh ibunya, boleh kakeknya, neneknya, ataupun siapapun yang membesarkan dan merawat anak tersebut. Ya, misalnya maaf ya, pasangan yang belum punya keturunan, dia ngadopsi anak dari rumah sakit, itu bukan saudaranya, bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Anak juga nggak tahu itu orang tinggal siapa. Pokoknya dia tinggal di rumah sakit aja begitu. Diadopsi nih sama Pak Sutri yang belum punya keturunan, maka tetap punya kewajiban untuk menyuruh anak tersebut puasa saat umur 7 tahun. Dan ketika umur 10 tahun tidak mau puasa sedangkan dia mampu berpuasa, wajib dipukul. Wajib dipukul. Tapi mukulnya jangan sampai membahayakan ya. Pakai lidi misalnya ya. Ini mukulnya pakai balok kelapa. Boleh. Ya. Ya, pukul pantatnya, telapak kaki, area yang tidak membahayakan. Berarti nggak boleh mukul pipi, nggak boleh nonjok muka, perut, jangan, ya. Atau kemaluan, jangan. Pukul telapak tangan. Sini tangannya, cepret, begitu. Ya, paling peresnya paling 5 menit peres. Ah, peres itu sih? Bukan perih, ya sakit lah sakitnya. Enggak, peres itu beda dengan sakit itu. Pedih ya, pedas. Nah gitu lah pokoknya malah ya. Atau pahanya, bitisnya, telapak kakinya, pantatnya. Jadi yang sakitnya itu tidak permanen ya, hanya saat itu aja sakitnya. Itu nggak boleh mukul wajah, kepala, nggak boleh sama. Bagaimana kalau dipukul tetap tidak mau nurut? Apakah dipukul terus-terusan? Kata ulama nggak usah. Kalau memang dipukul juga tidak patuh, tidak nurut, tinggalkan. Jangan dipukul lagi. Karena kesel.
Syarat wajib yang ketiga, wallahu a'lam bishawab.